memasuki hantu-hantu ini, aku dapat merasakan kesunyian yang sebenarnya sunyi. Kalau saja dalam kesunyian ini aku dapat menutup telingaku dari pekik mengerikan, raung dari rasa lapar dan derita yang tak ada habis-habisnya ini. Kalau saja untuk sesaat aku diberi kesempatan untuk merasakan betapa diriku adalah milikku sendiri. Suara itu, suara itu, mereka datang lagi, mereka datang menghadapiku lagi, mereka mengikutiku terus, bahkan sampai ke liang kubur ini pun mereka masih terus mengikutiku. Jika benar kematian ini adalah tempat menemukan kedamaian, maka kenapa aku masih seperti ini? Kenapa rasa luka dari masa laluku masih terasa terus menggerogoti hati dan perasaanku? Kenapa rasa amarah dan kecewaku masih sama seperti kobaran api membakarku? Kepadaku tentang kepasrahan, mengajarkan kepadaku bagaimana menjadi anak yang menerima dan pasrah. Pasrah itulah yang kemudian menjadi kekuatanku, yang membuatku selalu tersenyum menghadapi kepahitan yang entah bagaimanapun itu. Miskinan keluargaku yang melilit, pendidikanku yang harus putus tengah jalan. Sulit membayangkan bagaimana dulu kemiskinan terus melilit keluargaku. Bagaimana setiap pagi dan sore hari aku harus berkeliling menjajakan kue buatan nenekku. Aku nyaris tak pernah bermain dengan anak-anak sebayaku. Kebahagiaan masa kecilku hilang, tapi aku ikhlas. Aku ikhlas karena dengan uang itu aku bisa menyewa sebuah buku dan berupaya untuk meningkatkan pendidikanku yang pas-pasan. Aku yang merindukan kehidupan lebih layak. Apakah itu berlebihan? Aku yang memiliki cita-cita dan harapan. Apakah itu berlebihan? Satu lagi. Hari terakhir, aku datang ke Nganjuk. Nenekku menahanku. Dia bicara banyak tentang firasat. Tapi aku tak menggubris nasihat-nasihatnya. Dan sampai akhirnya aku meninggalkan Nganjuk, aku tidak pernah menjelaskan kepadanya kenapa pada saat itu Sidoarjo menjadi begitu penting untukku. Lagi pula, apa yang harus kukatakan? Apa yang dimengerti perempuan tua itu tentang hak bicara? Yang pentingnya memperjuangkan hak. Dia hanya mengerti turun ke sawah sebelum matahari terbit dan meninggalkannya setelah matahari terbenam. Karena perut 3 orang cucu yang diasuhnya itu harus selalu terisi. Setelah 4 tahun lebih, aku merasa mati sia-sia. Mereka tiba-tiba kembali mengungkit-ungkit kematianku. Dan hari ini, sebuah buku yang ditulis atas kematianku diluncurkan. Kematian Masina murni kriminal. Kematian Masina tidak ada hubungannya dengan pelukan buruh. Kematian Masina berlatar belakang balas dendam. Gila! Apa yang mereka inginkan dariku? Mereka menggali dan membongkar kuburanku. Juga untuk sia-sia saja, bangsat! Suara itu lagi! Mereka mengikutiku terus! Kali ini aku tidak akan takut. Aku akan berdiri di tengah peluncuran buku itu. Aku akan menghadapi mereka di sana. Algojo-algojoku, orang-orang yang dulu begitu bernafsu untuk menghabisi hidupku itu. Mereka berbaur dengan mereka yang telah gigih berusaha untuk menegakkan keadilan atas kematianku. Lalu, aku akan menikmati bagaimana mereka satu demi satu berpaling menghindari tatapanku, atau menundukkan kepala, atau lari lintang pukang dikejar prosesnya sendiri.
Dan sebuah peluncuran buku yang lazimnya dipenuhi tawa, tepuk tangan, dan sanjungan itu akan berubah menjadi sebuah upacara mencekam. Karena Marsina muncul menggugat. Belati berlumur darah itu muncul depan matamu setelah sekian lama kau mengira kau telah berhasil menyiapkannya dari tuntutan keadilan. Aku melihat begitu banyak tangan berlumuran darah. Aku juga melihat bagaimana keserakahan boleh terus berlangsung. Para pemilik modal itu boleh terus meraup keuntungan, dan para pemegang kekuasaan boleh terus bercengkrama di atas tiap tetes keringatku. Tapi seorang buruh kecil seperti diriku berani membuka mulutnya untuk menuntut keadilan, maka nyawanya akan terenggut. Aku disiksa, diperkosa, dan dibunuh dengan keji. Begitu kalian telah matikanku, begitu kalian telah merenggut seluruh hak hidupku. Bangsa yang bagaimana kalian pikir aku akan menyebutnya? Bangsa yang bagaimana? Kalian semua di sini menunjukkan keprihatinan. Tapi keprihatinan apa? Kalau ada yang berhak untuk prihatin di sini, maka akulah perempuan mahal itu. Aku, Marsina. Aku ingin sekali bertanya, apa sebenarnya yang kalian perbuat untukku ini? Penghargaan-penghargaan itu, buku yang diterbitkan itu, atau jerih payah yang kalian lakukan untuk menjadikan aku seorang pahlawan? Aku tidak pernah bercita-cita jadi pahlawan. Aku hanya memperjuangkan suap nasi untuk tidak terlalu lapar, memperjuangkan sedikit tambahan uang untuk meningkatkan pendidikanku yang pas-pasan. Aku menyaksikan kawan-kawanku di PHK di bawah ancaman montong senjata, dan aku mencoba membelanya. Aku hanya mencoba untuk membelanya, dan karena itulah aku dianggap berbahaya dan layak untuk dibunuh. Suara itu. Aku ingat betul bagaimana rasa takut itu menyerangku. Bagaimana ketika tangan-tangan kasar itu menutup mataku. Mereka menyergapku. Aku ingat ketika kepalaku dibengkutkan, ketika kepalaku diangkat, lalu aku dibanting, lalu aku diangkat, dan aku dibanting lagi. Sakit. Pergi, tolong pergi. Dan pada saat itu, sebuah benda besar, tajam dan keras yang aku bahkan tidak mampu membayangkan itu apa, dihujamkan menembus tulang kemaluanku. Sakit, tolong. Kenapa aku merasa hina, aku merasa kotor, dan aku sendirian, benar-benar sendirian. Demi Tuhan, tidak ada yang aneh dari apa yang menimpa diriku, atau yang menimpa ribuan bahkan jutaan manusia lain yang senasib denganku. Kami adalah anak-anak bangsa ini, sebuah bangsa yang korup, sebuah bangsa di mana kekuasaan adalah segalanya, sebuah bangsa di mana apapun itu halal demi kekuasaan. Namun kepadamu semua, aku ingin mengingatkan, kalian telah membiarkan kehidupanku terenggut. Jangan kalian biarkan ia terenggut sia-sia. Menemukan siapa pembunuhku yang sesungguhnya, bagiku tidak lagi berarti apa-apa. Tapi dengan sangat aku mohon untuk setidaknya demi kawan-kawan senasibku, jauhkan mereka dari